Halo semuanya, Korea Selatan dalam beberapa tahun terakhir ini sangat progresif dalam pengembangan industri hiburan, sampai terciptalah suatu istilah Korean Wave atau Hallyu. Apa sih Hallyu? Hallyu ialah gelombang kebudayaan Korea yang menerjang banyak negara. Istilah ini disematkan media Cina ketika drama Korea sangat populer di sana pada waktu itu. Bagaimana fenomena ini bisa tercipta dan sejak kapan ini dimulai? Semuanya itu berawal ketika Presiden Kim Dae-jung mendapat sebuah laporan bahwa nilai penjualan film Jurassic Park mampu menyamai penjualan 1,5 juta mobil Hyundai. Sangat luar biasa. Dari kasus ini, mereka menyadari betapa besarnya nilai yang dihasilkan dari sebuah industri hiburan. Dan sejak saat itu pula mereka mulai beralih fokus industrinya dari manufaktur ke industri hiburan. Kebijakan apa saja yang dibuat oleh pemerintah Korea untuk mencapai tujuan ini? Yang pertama, mereka membentuk sebuah departemen pop culture di bawah naungan Kementerian Kebudayaan. Departemen ini bertanggung jawab terhadap industri film, musik, dan gaya hidup. Pada saat itu, bagian dari sebuah pemerintah yang benar-benar fokus terhadap pop culture itu cuma ada satu di dunia, dan Korea ini yang mengawali. Pemerintah juga membentuk sebuah agensi yang ditugaskan melakukan promosi dan penjualan produk kebudayaan mereka ke seluruh dunia. Mereka juga membangun sebuah distrik yang digunakan untuk pengembangan dan produksi industri hiburan di daerah Changdong, Seoul. Di sana dibangun studio rekaman, gedung konser, galeri seni, dan lainnya. Kebijakan lain yang dibuat oleh pemerintah ialah membentuk sebuah institusi sebagai perwakilan perpanjangan tangan mereka dalam bentuk pusat kebudayaan Korea yang disebar di 28 negara di seluruh dunia. Menurut Andrew Kim dalam Indonesia Next Generation Journalist Network on Korea, terdapat 3 tahapan dalam Hallyu ini. Tahap pertama atau Hallyu 1.0 itu berlangsung dalam rentang waktu 1995 sampai 2000, di mana fokus industri hiburan Korea pada waktu itu pada film dan drama. Di tahap kedua tahun 2000 sampai 2010 fokusnya di industri musik, dan di tahap ketiga tahun 2010 sampai sekarang fokus industri hiburan Korea itu pada gaya hidup. Perkembangan industri hiburan Korea awalnya memang diinisiasi oleh pemerintah, namun bukan berarti industri tidak ada andil sama sekali. Nyatanya ketika suatu kebijakan hanya didominasi oleh pemerintah, banyak kebijakan yang kurang efektif. Selalu dibutuhkan kolaborasi dengan pihak kedua maupun pihak ketiga, yaitu industri dan pelaku seninya. Kita sebut aja 3 bagian ini, pemerintah, industri, dan pelaku seni sebagai 3 pilar utama kebijakan industri hiburan Korea. Ketiganya memiliki tupoksi masing-masing dan saling melengkapi satu sama lain. Pemerintah sebagai pembuat kebijakan, regulator yang memberikan ruang dan memasarkan produk kebudayaan Korea secara umum, industri sebagai yang menyediakan tempat bagi pelaku seni yang melakukan pelatihan, pembinaan, dan pemasaran, dan pelaku seni sebagai ujung tombak kebijakan ini, dia sebagai aset utama, SDM utama produk hiburan itu sendiri. Kita coba masuk ke industri K-pop. Sistem yang diterapkan di industri musik Korea itu cukup berbeda dengan negara lain. Hubungan yang terjalin antara agensi dan pelaku seni itu sangat dekat dan terkesan rigid. Banyak aturan-aturan yang diterapkan oleh manajemen kepada para artisnya yang mengatur semua tindakan mereka berkaitan dengan industri. Secara teknis, ketika seseorang mendapat kontrak dari sebuah agensi, dia tidak langsung menjadi seorang idol, namun menjadi seorang trainee dahulu yang bertempat tinggal, melakukan pelatihan pembinaan di satu wilayah tertentu milik perusahaan agensi ini, sampai dia siap melakukan produksi. Bahkan ada yang menjadi seorang trainee sampai 10 tahunan. Ketika trainee ini sudah menjadi idol, aturan yang melekat pada dirinya juga tidak berkurang, mungkin malah bertambah, karena tanggung jawab yang diembannya juga semakin besar. Di sini pengelolaan SDM itu dilakukan dengan baik, namun di sisi lain kontrol dari agensi itu sendiri sangat dominan. Pengelolaan SDM di industri hiburan Korea itu sangat menarik karena ketika seorang idol mendapat sebuah pelatihan, dia tidak hanya diberikan satu bidang pelatihan tertentu, namun beberapa bidang sekaligus, mulai dari menyanyi, acting, dance, jokes. Itulah sebabnya banyak artis Korea yang multi talent. Ada seorang penyanyi yang juga membintangi beberapa drama dan film. Singkatnya, seorang idol ini dibentuk menjadi sebuah aset yang bisa dimanfaatkan dalam beberapa bidang untuk memenuhi kebutuhan industri hiburan Korea. Instrumen awal produk hiburan Korea itu kan bertumbuh pada film, drama, dan musik. Yang selanjutnya 3 bidang ini memberikan pengaruh terhadap industri gaya hidup, fashion, kuliner, pariwisata, dan bidang lainnya.
produk hiburan Korea itu kan produk kebudayaan. Dari tahapannya sendiri, kebudayaan itu berasal dari kebiasaan yang dilakukan terus-menerus akan menciptakan sebuah kebudayaan. Kebudayaan yang dilakukan terus-menerus akan menciptakan sebuah peradaban. Mobil, handphone, produk elektronik, produk kecantikan, fashion, kuliner itu merupakan turunan dari kebudayaan. Sehingga sangat normal ketika yang diproduksi itu adalah produk kebudayaan, produk turunannya ini juga ikut terpengaruh. K-pop, K-drama, K-film memberikan pengaruh terhadap produk mobil, handphone, produk fashion, dan produk-produk lainnya. Misalnya saja seseorang membuat sebuah film dan dia memasukkan atribut-atribut seperti mobil yang digunakan oleh aktornya, handphone yang digunakan, lokasi syuting yang dipakai. Ketika film ini sukses, penonton itu pasti akan mencari tahu di mana lokasi syutingnya, mereka mendatanginya dan wisatawan meningkat. Begitupun juga terjadi di produk mobil dan handphone tadi. Industri hiburan Korea itu termasuk industri yang mampu menciptakan sebuah customer relationship yang baik. Tidak ada yang mampu menandingi kefanatismean fans K-pop. Mungkin yang mampu menandingi cuma fans MU. Fans pop rock Amerika bahkan tidak mampu menandingi fanatisme fans K-pop ini. Hal ini bisa tercipta karena agensi itu menciptakan sebuah program-program yang tujuannya mendekatkan fans dan para idolnya. Entah variety show, jumpa fans, jual merchandise. Intinya mereka ingin idol dan fans ini dekat. Langkah ini cukup tepat ya, karena puncak tertinggi dari sebuah marketing itu ketika tercipta sebuah fanatisme. Konsumen itu tidak lagi merasakan satisfied, kepuasan, namun di atasnya, delighted. Situasi ini akan menciptakan sebuah loyalitas konsumen yang termanifestasikan dalam bentuk fanatisme yang radikal. Kita tahu bahwa Amerika Serikat merupakan penguasa tradisional industri hiburan dunia. Kalau berbicara tentang mereka, pasti tertuju pada Hollywood terkait dengan industri filmnya. Sejak kapan industri film Hollywood dimulai? Film pertama Hollywood itu diproduksi pada 1910, artinya mereka sudah berjalan selama 1 abad lebih. Mereka telah melalui banyak tahapan dan perkembangan teknologi, genre, gaya perfilman. Hollywood sendiri pernah mengalami revolusi tontonan ketika banyak sineas yang mulai membawa gaya baru perfilman pada 1970-an, yang melahirkan banyak film-film yang luar biasa. Sebut saja The Godfather-nya Francis Ford Coppola atau Star Wars-nya George Lucas, yang akhirnya film-film ini dianggap yang terbaik sepanjang sejarah. Di mana posisi K-drama dan K-film di sini? Pada 2020, Parasite meraih penghargaan Oscar. Squid Game sendiri menjadi series film yang banyak ditonton di Netflix. Kalau pakai indikator peraih Oscar, Oscar itu masih banyak diraih oleh film-film Amerika maupun Barat. Di industri musik sendiri, BTS meraih banyak penghargaan, MTV, American Music Award, Billboard, dan penghargaan lainnya. Tapi, penyanyi Amerika itu sudah melakukan hal itu selama bertahun-tahun. Meskipun begitu, sekarang itu banyak kolaborasi yang terjadi antara penyanyi Amerika dan penyanyi Korea. Di satu sisi, di Amerika sendiri itu mulai muncul sentimen-sentimen negatif terhadap musik K-pop. Artinya, industri musik Amerika itu juga mulai terganggu dengan hadirnya K-pop ini. Dari sisi penjualan, industri film Amerika masih yang tertinggi dengan nilai 4,5 miliar US dollar pada 2021. Sebelum pandemi pada 2019, nilainya bahkan mencapai 11,4 miliar US dollar. Industri musik Amerika juga masih yang tertinggi dengan nilai 5,9 miliar US dollar. Industri hiburan Amerika itu sudah berjalan sangat lama, bahkan Hollywood sudah 1 abad lebih. Korea mulai serius lewat intervensi pemerintah itu baru 20-25 tahunan. Korea ini sudah menuju arah yang baik, namun masih butuh waktu. Mereka tuh masih butuh untuk menunjukkan konsistensinya di level yang tertinggi selama bertahun-tahun ke depan untuk menyamai bahkan melampaui industri hiburan Amerika. Kalau lihat perkembangan Korea dalam industri hiburan itu sangat luar biasa. Pasti muncul kepuasan dari kita berkat identitas yang sama. Tapi apakah kita cuma bisa puas? Apakah kita tidak bisa memanfaatkan momen ini? Kalau dari masyarakat Indonesia sih udah ya, dengan banyak yang membangun restoran Korea, minimarket Korea, jual merchandise. Mereka sadar bahwa Indonesia itu salah satu fans K-pop terbesar di dunia, pasar yang gede nih buat jualan. Kalau dari masyarakat sih udah ya, dari pemerintah gimana? Pemerintah sendiri kan 10 tahun terakhir fokusnya infrastruktur, bangunan jalan, waduk, jembatan, tol,
Dari situ kan kelihatan bahwa fokusnya itu masih manufaktur. Pemerintah sendiri sih pernah bikin seperti kayak Badan Ekonomi Kreatif, Bekraf, yang konsepnya tuh mirip-mirip dengan Departemen Pop Culture-nya Korea. Tapi sekarang itu udah bubar. Pemerintah sebenarnya menyadari betapa besarnya potensi yang dimiliki oleh Indonesia lewat produksi kebudayaan, industri hiburan. Namun sekarang itu mereka masih fokus di infrastruktur pariwisata, tingkat pembangunan stadion, sirkuit balap, program wisata halal. Kalau dari masyarakat sendiri kan yang muncul di masyarakat itu yang sering, kita punya budaya yang kaya, kita harus menjaganya. Apakah memang kita cuma bisa menjaganya? Apakah kita bisa mengembangkan atau bahkan membuat budaya sendiri? Padahal kalau lihat potensi ya, budaya Indonesia tuh sangat luar biasa, budayanya lebih dari Korea. Normalnya kita kalau bisa manfaatin, bisa melampaui Korea. Kira-kira seperti itulah kisah dari Korea ini. Menurut saya langkah Korea untuk merubah fokus industrinya dari manufaktur ke industri hiburan ini sangat efektif ya. Melihat dari efek multidimensionalnya sampai lahirnya sebuah fenomena Korean Wave atau Hallyu ini. Ngomong-ngomong, drama favorit saya masih Peaky Blinders dan musik favorit saya masih Coldplay atau Linkin Park.